Oliver Giroud tanda tangani kontrak dengan LAFC hingga Desember 2025. Oliver Giroud telah resmi menandatangani kontrak dengan LAFC dan akan bergabung dengan klub MLS tersebut pada akhir musim 2023-2024. Pengumuman ini datang setelah Giroud mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan AC Milan setelah 3 musim penuh kenangan di klub tersebut. Giroud mengungkapkan keputusannya dalam sebuah wawancara emosional dengan Milan TV. Dalam wawancara tersebut, ia merefleksikan waktunya di Milan dan menyatakan kebanggaannya atas kontribusinya selama 3 tahun terakhir. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya akan memainkan 2 pertandingan terakhir saya di AC Milan. Saya akan melanjutkan karir saya, tetapi di MLS. Saya sangat-sangat bangga dengan semua yang telah saya lakukan di Milan dalam 3 tahun ini, ujar Oliver Giroud. Hari ini muncul foto yang menunjukkan Giroud menandatangani kontraknya dengan LAFC. Fabrizio Romano, jurnalis sepak bola terkemuka, melaporkan bahwa kesepakatan ini berlaku hingga Desember 2025. Ini menandai awal baru bagi striker Prancis berusia 37 tahun itu setelah periode sukses bersama Rossoneri. Sejak bergabung dari Chelsea pada musim panas 2021, Giroud telah membuat 130 penampilan, mencetak 48 gol, dan memberikan 19 assist untuk AC Milan. Kontribusinya yang besar tidak hanya terbatas pada statistik, tetapi juga mencakup momen-momen penting yang membawa Milan meraih Scudetto pada musim 2021-2022 dan mencapai semifinal Liga Champions musim lalu. Giroud akan mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Milan di San Siro dalam pertandingan terakhir musim ini melawan Salernitana. Ini akan menjadi momen emosional bagi sang striker dan para pendukung setia Rossoneri. Dengan kepergian Giroud, manajemen AC Milan kini tengah fokus mencari pengganti yang layak. 2 nama yang muncul sebagai calon kuat adalah Joshua Zirkzee dari Bologna dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Zirkzee menjadi target utama dengan biaya transfer yang diperkirakan mencapai 60 juta euro. Sementara itu, Sesko telah menunjukkan performa impresif musim ini, memiliki klausul pelepasan yang meningkat hingga 65 juta euro. AC Milan berharap dapat menemukan pengganti yang mampu membawa kesuksesan dan memberikan kontribusi yang signifikan seperti yang telah dilakukan oleh Giroud. Keputusan manajemen dalam beberapa minggu ke depan akan sangat penting untuk menjaga performa dan prestasi klub di masa mendatang. Dengan demikian, era baru akan dimulai bagi Oliver Giroud maupun AC Milan. Sementara Giroud mengejar petualangan baru di Amerika Serikat, AC Milan akan terus berjuang untuk mempertahankan kejayaannya dengan pemain-pemain baru yang siap memberikan yang terbaik musim depan. Manajemen AC Milan siapkan 2 nama sebagai pengganti Oliver Giroud. Dalam beberapa minggu mendatang, Oliver Giroud akan mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar AC Milan di San Siro. Keputusan ini telah menggerakkan manajemen klub untuk mencari pengganti yang tepat bagi striker andalannya tersebut. Giroud yang datang dari Chelsea pada musim 2021 mengumumkan kepergiannya melalui wawancara dengan Milan TV. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya akan memainkan 2 pertandingan terakhir saya di AC Milan. Saya akan melanjutkan karir saya tetapi di MLS. Saya sangat-sangat bangga dengan semua yang telah saya lakukan di Milan dalam 3 tahun ini, ujarnya. Dia menambahkan, ini saat yang tepat untuk mengatakannya. Maaf, saya sedikit emosional. Kisah saya dengan Milan berakhir tahun ini, tapi Milan akan tetap ada di hati saya selamanya. Giroud akan memainkan 2 pertandingan terakhirnya untuk AC Milan sebelum pindah ke Amerika Serikat, mengakhiri 3 musim penuh kenangan bersama Rossoneri. Pertandingan terakhirnya akan melawan Salernitana, di mana dia akan berterima kasih kepada para penggemar dan rekan setimnya untuk terakhir kalinya. Dengan kepergian Giroud, manajemen AC Milan kini tengah fokus mencari pengganti yang layak. 2 nama yang muncul sebagai calon kuat adalah Joshua Zirkzee dan Benjamin Sesko. Target utama manajemen Rossoneri adalah Joshua Zirkzee, striker muda Belanda yang saat ini bermain untuk Bologna. Meski harga Zirkzee mencapai sekitar 60 juta euro, AC Milan tampaknya sangat tertarik untuk mendatangkannya. Selain Zirkzee, Milan juga mengincar Benjamin Sesko, pemain berusia 20 tahun yang bermain untuk RB Leipzig. Sesko yang telah mencetak 16 gol musim ini memiliki karakteristik yang berbeda dari Zirkzee.
AC Milan telah mengevaluasi perkembangan Šeško sejak ia bermain di Real Pun. Penampilan impresif Benjamin Šeško di paruh kedua musim ini membuat klausul pelepasannya meningkat menjadi 65 juta euro dan kemungkinan bisa naik lebih tinggi lagi menurut Sky Jerman. Perpisahan dengan Giroud tentu akan meninggalkan lubang besar dalam skuad AC Milan. Namun dengan target-target potensial seperti Zirkzee dan Šeško, Milan berusaha untuk memastikan transisi yang mulus dan mempertahankan performa tinggi di kompetisi mendatang. Dengan dedikasi dan strategi yang tepat, AC Milan berharap dapat menemukan pengganti yang bisa membawa kesuksesan yang sama seperti yang telah diberikan Oliver Giroud selama 3 musim terakhir. Pemecatan Stefano Pioli bisa timbulkan masalah finansial bagi AC Milan. AC Milan saat ini berada dalam kondisi kebingungan terkait masa depan pelatih kepalanya Stefano Pioli. Carlo Pellegatti, seorang jurnalis sepak bola terkemuka, menyarankan bahwa klub dan Pioli harus duduk bersama untuk menegosiasikan persyaratan kepergian. Sebuah langkah yang sering diremehkan namun sangat penting. Situasi ini muncul di tengah spekulasi tentang siapa yang akan menjadi pelatih baru AC Milan untuk musim 2023-2024. Namun satu hal yang tampaknya pasti adalah bahwa sudah waktunya untuk perubahan di ruang ganti. Hal ini tidak hanya soal mengucapkan selamat tinggal kepada Pioli dan menyambut pelatih baru, tetapi juga menyangkut masalah finansial yang signifikan. Pioli masih memiliki kontrak hingga Juni 2025, yang berarti pemutusan kontrak lebih awal akan melibatkan biaya pesangon yang tidak sedikit. Berbicara di Radio Rossonera, Pellegatti menganalisis tantangan yang dihadapi Milan terkait kontrak Pioli dan dampaknya terhadap pemilihan pelatih baru. Hari ini Il Mattino mengatakan bahwa Antonio Conte berada di antara Napoli dan Milan. Pada siang hari, saya menerima penolakan lagi dari Milan, bahkan untuk Sergio Conceição. Mereka terus mengatakan tidak kepada saya. Saya selalu berharap pada Thiago Motta, tetapi mereka mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan menjadi pelatih yang sangat bagus, kata Pellegatti. Pellegatti menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan Pioli dengan baik. Menurut saya, persoalan Pioli perlu diselesaikan. Kita selalu menganggap remeh jika dia tidak menegosiasikan paket pesangon dengan Milan senilai 1, 2, atau 3 juta. Kami tidak tahu apakah kami perlu membayarnya 8 juta euro atau tidak. Ini berarti jika Milan tidak dapat menyetujui kesepakatan pesangon yang masuk akal dengan Pioli dan harus membayar penuh 8 juta euro untuk tahun terakhir kontraknya. Hal ini bisa berdampak signifikan pada anggaran yang tersedia untuk pelatih baru. Pellegatti menjelaskan bahwa biaya untuk pelatih baru dan pesangon Pioli perlu diperhatikan dengan cermat. Menemukan pelatih dengan gaji bersih 5 juta euro dan kemudian pesangon 3 juta euro untuk Pioli adalah satu persoalan. Namun harus membayar 8 juta euro untuk tahun terakhir, kesepakatan Pioli adalah persoalan yang lain. Dalam konteks ini, keputusan terkait masa depan Pioli tidak hanya soal performa di lapangan, tetapi juga terkait dengan strategi finansial klub. AC Milan perlu mempertimbangkan semua aspek ini dengan hati-hati dan untuk memastikan transisi yang mulus dan berkelanjutan menuju era baru di bawah pelatih baru. Dengan demikian, negosiasi yang bijak dan strategi antara AC Milan dan Pioli akan menentukan langkah selanjutnya bagi tim, baik dari segi performa maupun finansial.